sallim ala sayyidina Muhammadin al-karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah ya Alim, anu tipayun nu paling utami berangkatna urang kahiji sejak nyilaturahmikeun badan, nyilaturahmikeun jiwa atanapi ruh urang, nu katilu nyilaturahmikeun ilmu urang, nu kadua berangkatna sejak tolabul ilmi ka pesantren Miftahul Huda Mangunjaya Tasikmalaya, sekaligus mungkin di Al-Jabar, anu katilu niatan sejak li'ilai kalimatillah pikeun ngaluhurkeun meninggikan syiar agama Allah. Mudah-mudahan perjalanan urang digampilkeun ku Allah, dipaparinan rahmat sareng kabarokahan ti Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya man huwa fi 'uluwihi kainu, ya man huwa fi ilmi muhit, ya man huwa fi lutfi syarif, ya man huwa fi fa'li hamid, ya man huwa fi dhati qadim, ya man huwa fi majdihi munir. Allahumma akrimna minka binuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi. Zidna ilma warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shaghira. Ya Allah, la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi safarina, salamatan fi safarina hadha, salamatan fi safarina hadha, wa yassir lana umurana wa thabbit imanana waqdi hawaijana. Allahumma srif anna wa dafa'na 'anil bala wal waba wal afat wal fitan wa ghalabatil musyrikin wal hasidin wa qahri rijal wa min syarri ma la yaqsifu wa la ya'lam wal qahti wal jubni wal malal wal qasam wal hazan wa tagut wa riya wal kibriya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sadaqal ijabah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
ingatkan kembali, jangan sampai ada barang-barang kita yang ketinggalan. Untuk saling mengingatkan. Di ruangan ini. Oke, yang menyatakan. Sholat jamaah takdim di sini ya. Sholat jamaah takdim di sini. Kemudian setelah sholat jamaah takdim kita akan ziarah ke makbaroh guru besar mursyid mulia kita. Insya Allah nanti di sana akan disajikan pembimbing, pemandu tahlil dan ada sedikit banyaknya tausiah untuk kita semua. Nah setelah itu, setelah ke makbaroh, lalu kita akan berjalan-jalan keliling Miftahul Huda. Komplek pesantrennya di mana, putranya di mana, putrinya di mana, nanti ada yang membimbing untuk perjalanan. Kemudian kita terus akan berkeliling di Miftahul Huda sampai batas waktu nanti mungkin Pak Ketua rombongan yang akan mengaturnya. Yang kedua, perlu juga saya sampaikan setelah kita memberikan puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita pun sangat berterima kasih atas kunjungan ziarah ibu-ibu semua ke pondok pesantren Miftahul Huda ini. Perlu saya sampaikan bahwa yang pertama, setiap hari kehidupan kita itu disajikan dengan apa? Tontonan-tontonan di televisi. Masuk nonton TV tidak?
Asal nonton berita tara. Nah di berita itu yang kadang-kadang membuat kita gelisah sebagai orang tua ya. Dimana usia anak-anak remaja hari ini usia 13, 14, 20 tahun. Kadang-kadang mereka pun salah di dalam melaksanakan pergaulan ini. Ada yang dengan narkobanya, ada yang dengan pergaulan bebasnya, ada yang dengan geng motornya, ada yang dengan jalanannya dan sebagainya. Itu yang kemudian membuat kita gelisah sebagai orang tua. Ketakutan-ketakutan ini kenapa? Karena kita mempunyai anak seusia remaja itu. Kalaupun kita tidak mempunyai anak, kita mempunyai saudara, kita mempunyai cucu. Tetapi nanti ketika jalan-jalan mudah-mudahan menjadi inspirasi bekal bagi kita. Dimana sekarang ini ada 7.000 anak-anak usia 12 sampai dengan 25 tahun yang berada di masjid sedang melaksanakan sholat berjamaah. Ada berapa Bu? Lah kira-kira kalau kita datang atau di tempat kita masing-masing anak usia 12 sampai 25 tahun duhur waktu duhur mereka ada di masjid atau pada di jalan? Di masjid di jalan. Halo? Asar di masjid di jalan. Maghrib di masjid di rumah. Masjid ya kadang-kadang di masjid. Isya, subuh. Nah subuh itu nggak kebagian. Subuh itu spesial imam dengan mic saja gitu kan. Nah ini mudah-mudahan menginspirasi bahwa hari ini di Pondok Pesantren Miftul Huda ada 7.000 santri dan mereka berkewajiban untuk melaksanakan sholat berjamaah awal waktu. Setelah sholat berjamaah tentunya mereka berdoa bersama-sama, berzikir bersama-sama. Setelah itu mereka belajar kajian-kajian agama. Itu akan kita lihat nanti bagaimana proses anak-anak remaja yang dalam pemberitaan itu mereka itu ada yang terlibat tawuran, ada yang terlibat ini dan itu. Tetapi kita nanti akan melihat para santri yang sedang fokus belajar walaupun mereka dijauhkan dari kedua orang tuanya. Mudah-mudahan dengan ziarah ke Pondok Pesantren Miftul Huda ini kita terinspirasi untuk menjawab kegelisahan kita tentang masa depan anak-anak. Ayo kita mondokkan anak-anak kita di pondok-pondok terdekat kita. Kalau di Lampung Barat ada Miftul Huda 407, ada yang tahu? Kalau di Lampung Selatan ada Miftul Huda 606, ada yang tahu? Di Lampung itu banyak sekali pondok-pondok pesantren. Sentralnya awal mulanya berasal dari sini. Yang ingin saya sampaikan ibu-ibu semuanya, ketika ibu-ibu memahami kajian pondok-pondok pesantren Miftul Huda yang ada di Lampung sana, secara otomatis ibu menimba ilmu di pondok pesantren Miftul Huda. Sok ngaosna kasaha? Kakang ajengan anu aya di lembur urang leres. Ajengan anu aya di lembur urang itu dulu mondoknya di pesantren Miftul Huda. Artinya ilmu yang kita dapatkan di daerah kita ini tidak terlepas daripada sanad keilmuan dari Mursid Mulia Wa Ajengan. Kita belajar sama Kang Zenal. Kita menimba ilmu di 407. Kita menimba ilmu di Kang Alo. Kita menimba ilmu di 606. Sama juga belajar sama Wa Ajengan. Makanya tadi di awal kita mencoba untuk memulai dengan La ilaha illallah. Lama wujud dulu apa? Lama aku dulu. Lama wujud dulu, lama aku dulu. Setelah lama wujud apa? Setelah lama aku apa? Lama maksud. Lama itu lama maksud. Ya? Lama aku ya. Oh kalau di sini lama maksud dulu. Beda. Enggak, di sini juga sama la maktuba illallah. Yang keempat apa? La maksuda illallah. Sama atau tidak? Sama atau tidak? Sama. Kenapa bisa sama? Karena
Kiai-kiai yang ada paling dekat dengan kita itu sama lahir dari rahim yang sama, yaitu rahim Miftahul Huda. Bisa dipahami ya? Nah selanjutnya saya juga tadi tanya, bagaimana kalau kita mau bawa tas yang gede-gede, kalau nggak ada remida bisa kita teng-teng, tapi berat. Bisa kita naikkan ke bangku, bukan ke bangku, ke bagasi. Ada yang nolongin kita. Nah, saya sampaikan tadi di awal bahwa kita sangat bahagia ketika kita ada yang menolong dalam perjalanan ini. Ya, saya pun berharap bahwa pertolongan-pertolongan ini bukan hanya dalam perjalanan ini saja, tetapi pertolongan ini sampai dalam tahap kehidupan di masa yang akan datang. Bu, mau meninggal nggak? Mau meninggal nggak? Mau meninggal ya? Siapapun akan meninggal. Ya. Ada kehidupan setelah meninggal nggak? Berapa tahun? Abadi selamanya. Tahu arahnya mau kemana? Setelah hidup arahnya mau kemana? Saya cerita dikit. Orang-orang semua meninggal nih, kubur. Setelah dikubur semuanya nanti kiamat, ya kan? Setelah kiamat ada yang dinamakan ba'as. Tahu ba'as? Ba'as itu semuanya kita dibangunkan lagi, hidup lagi. Kita itu nanti akan bertemu dengan yang namanya alam ba'as. Alam ba'as itu ketika manusia dihidupkan dari kubur. Semua manusia dari mulai Nabi Adam sampai orang terakhir itu nanti berkumpul semuanya. Berkumpul di mana? Di alam mahsyar. Sekarang panas enggak? Panas enggak? Kenapa panas? Ada matahari. Walaupun ditutup dengan atap ini tetap terasa panas. Walaupun udah dikipasin tetap panas. Nanti di alam mahsyar itu mataharinya 7 loh, Bu. Berapa? Jauh enggak? Sekarang jaraknya 15 juta kilometer. Nanti hanya 700 meter jaraknya dari kita. Dekat. Dekat. Kita semua akan berkumpul di sana. Nah kemudian manusia itu nggak punya arah. Terkecuali kita meminta terhadap Bapak kita semua. Siapa Bapak kita? Siapa Bapak kita? Nabi Adam. Berangkatlah dari alam ba'as itu menuju Nabi Adam. Kita jalan kaki rame-rame menuju siapa? Nabi Adam. Berapa lama jalan kaki menuju Nabi Adam? Dari mulai berjalan sampai bertemu Nabi Adam, kalau kita konversikan terhadap waktu yang kita lalui hari ini, lamanya perjalanan kita itu 1000 tahun. Berapa lamanya? Berapa lamanya? 1000 tahun kita akan berjalan. Panas lagi. Panas. Ketika kita mempunyai harapan ke Nabi Adam, lantas Nabi Adam itu nggak bisa nolongin kita. Larilah kita ke Nabi Nuh, ke Nabi Musa, ke Nabi Ibrahim, ke Nabi Isa. Sudah berapa nabi? 6 nabi enggak bisa memberikan pertolongan kepada kita. Barulah kita lari ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perjalanan kita dari mulai berjalan sampai ke baginda Rasul itu 7000 tahun. Berapa? 7000 tahun. Kesel deh. Kesel deh. Ada yang bisa keluar dari sana? Gak ada. Semuanya jalan ke sana. Setelah itu, setelah perjalanan panjang itu, barulah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaat kepada kita yang dinamakan syafaatil uzma. Terpisahlah mana orang yang beriman dan mana orang yang tidak beriman. Tersisalah kita orang yang beriman di sana. Amin. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatil uzma. Amin. Karena kalau kita tidak mendapatkan syafaatil uzma, neraka bagiannya itu. Mau
Mau nggak kita mendapatkan syafaat? Nah, setelah mendapatkan syafaat, nanti juga ada yang menolong kita. Siapa yang menolong kita? Seorang mursyid bisa memberikan pertolongan terhadap murid-muridnya. Siapa? Mursyid bisa menolong terhadap murid-muridnya. Mursyid, insya Allah mursyid kita Wa Ajengan. Siapa muridnya? Kita muridnya bukan? Kita muridnya bukan? Kita muridnya bukan? Pernah ngaji sama Wa Ajengan? Pernah ngaji? Gak pernah kan? Tapi kita ngaji sama Kiai Jenal, ngaji sama Kiai Alo, ngaji sama Kiai Ahmad, ngaji sama Kiai Eman. Sama saja. Sama saja. Karena ilmunya dari Miftahul sekarang sudah ditransferkan lewat ajengan kiai-kiai yang ada di daerah kita. Nah, ini penegasan hari ini kita datang ke sini pembuktian. Wajengan pernah bilang begini loh. Siapa saja yang minum air bukan setetes, seteguk sergot itu bahasanya itu. Ini gak bisa dirubah ya. Kata beliau itu begini. Sawai jalmana nu pernah minum sargot, dahar sanajan saremeh, pernah sare di pasantren Wa jadi murid Wa. Hayang jantan muridna. Terus tuang dacan. Kedah tuang di dia sanajan saremeh abi jantan murid Wa. Terus leueut acan di dia. Atus. Sargot tahu sargot? Sanajan saremeh. Saremeh apa lo? Sebiji nasi. Oh, sebiji nasi. Tidur sebutir nasi, tidur walaupun sekejap. Sekejap mata tidur aja di sini. Udah jadi murid Wa. Mudah-mudahan orang jadi murid Wa Ajengan sadayana. Mudah-mudahan setelah dibuka syafaat ilmu ke baginda Rasul, nanti kita mendapatkan pertolongan dari mursyid mulia kita Wa Ajengan. Amin. Lah enak di alam basar orang lain mataharinya 7, kita mah duduk di ruang ber-AC. Amin. Nah, itulah ziarah kita hari ini ke pondok pesantren. Harapan kita itu mudah-mudahan kita diakui sebagai muridnya. Makanya nanti di sana di Makbaroh kita mulai lagi dengan kalimah thayyibah, dan dalam hati masing-masing ungkapkan, sampaikan bahwa qabul hajat kita menginginkan dijadikan dan diakui sebagai murid-murid Miftahul Huda, murid-murid Wa Ajengan. Ya, nah ini kita datang ke sini dengan mengorbankan waktu kita, mengorbankan segalanya untuk pergi ke sini. Mudah-mudahan kita suatu saat nanti diakui sebagai murid-murid mursyid mulia kita. Oke Bu, terima kasih atas kehadirannya satu kali lagi. Silakan beristirahat terlebih dahulu. Mau langsung ke WC nanti sholat jamaah takdim ya? Jamaah takdim yang terakhir. Jamaah takdim di sini, setelah itu nanti ke Makbaroh. Hadanallah wa iyyakum ajmain. In tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
memperingati Isra Mi'raj Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Parantos rengse alhamdulillah, mudah-mudahan janten wasilah urang sadayana dipaparin syafaat ku Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sakitu anu kapiatur mudah-mudahan aya manfaatna. Hapunten anu kasuhun billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.